warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal latihan dalam rangka menghadapi PAS semester ganjil untuk kelas 11. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Pada video sebelumnya, yaitu pemantapan soal-soal PAS yang bagian ke-1, kita telah membahas soal nomor 1 sampai 6. Sekarang kita lanjutkan membahas soal yang ke-7. Pada soal yang ke-7 terdapat persamaan termokimia yang sesuai dengan pembakaran 2 mol gas SO2 atau sulfur dioksida yang membebaskan kalor sebesar 196,6 kJ. Jadi ada 5 persamaan. Kita diminta menentukan yang cocok dengan pernyataan ini. Pembakaran 2 mol gas SO2. Kita lihat pada soalnya adalah pembakaran 2 mol gas SO2. Kita ingat pembakaran itu adalah reaksi SO2 dengan gas oksigen. Jadi kita tuliskan reaksinya SO2 ditambah O2 lalu akan menghasilkan SO3. Kemudian kita lihat di sini adalah 2 mol gas SO2. Berarti di sini ada koefisien 2. Karena koefisien itu menyatakan jumlah mol. Disamakan sebelah kiri dan kanan, ini S-nya adalah 2. Pasti sebelah kanan juga harus 2. Maka ditambah koefisien 2 di sebelah kanan. Kemudian ini ada kata-kata membebaskan kalor sebesar 196,6 kJ. Ini artinya reaksi tersebut adalah eksoterm. Jika kita tuliskan delta H-nya, maka pada reaksi eksoterm, delta H-nya itu adalah bertanda min, karena energi dalam sistem itu berkurang. Jadi hasilnya min 196,6 kJ. Itu reaksi awalnya kita tuliskan. Nah, sekarang kita samakan dengan ABCDE, manakah yang sesuai. Reaksi yang A, ini SO2-nya hanya 1 mol. Untuk mengubah menjadi 1 mol, maka reaksi ini semua dibagi 2. Jika dibagi 2, maka koefisiennya saja yang dibagi. 2 dibagi 2, ini menjadi SO2. Angka 1 tidak ditulis. Lalu ditambah, ini angka 1, 1 dibagi 2 menjadi 1/2 O2. Lalu ini 2 dibagi 2 menjadi SO3 saja. Lalu delta H-nya juga harus dibagi 2. Min 196,6 dibagi 2 itu hasilnya menjadi min 98,3 kJ. Baru kita samakan. Adakah yang sama ABCDE? Yang A SO2 ditambah setengah O2 menghasilkan SO3. Ininya juga harus sama, min 98,3. Maka inilah yang sesuai. Jadi jawabannya soal nomor 7 adalah yang A. Nomor B itu yang salah adalah pada delta H-nya. Jika 2 mol, harusnya hasilnya min 196,6. Tapi di sini min 98,3. Ini salah. Jadi biar tahu salahnya, yang C ini salahnya adalah tandanya plus. Harusnya tandanya min karena reaksinya eksoterm. Sedangkan D dan E itu reaksinya saja sudah salah. Sini adalah logam S. Padahal yang diminta di sini adalah pembakaran SO2. Jadi D dan E dari reaksinya saja ini sudah salah. Kita lanjutkan membahas soal nomor 8.
Pada soal nomor 8, diketahui reaksi 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3 dan delta H-nya diketahui sebesar min 3.500 kJ. Yang ditanyakan adalah besarnya reaksi pembakaran 16,8 gram besi. ArFe-nya diketahui sebesar 56 dan akan menghasilkan energi sebesar berapa kilojoule. Kemudian kita lihat reaksi pembakaran itu Fe ditambah O2 lalu menghasilkan Fe2O3 dan reaksinya sudah setara. Langkah pertama, kita menentukan dulu jumlah mol dari Fe. Rumusnya mol Fe itu adalah gram dibagi mr. Berarti 16,8 gram dibagi dengan Ar di sini ya, karena satu atom dibagi dengan 56, ini didapat hasilnya 0,3 mol. Kemudian kita lihat reaksinya, kita tuliskan lagi di sini 4Fe, wujudnya tidak kita tuliskan. 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Lalu kita tuliskan delta H-nya sebesar min 3.500 kJ. Langkah pertama kita cari dulu, ini kan 4 mol. Jadi kita cari dulu untuk 1 mol. Jadi semua dibagi 4. Yang dibagi adalah koefisiennya saja. Jadi hasilnya di sini 4 dibagi 4 itu 1. Lalu ditambah ini 3 dibagi 4, hasilnya 3/4 O2. Lalu menghasilkan ini 2 dibagi 4 itu adalah setengah Fe2O3 dan delta H-nya juga dibagi 4. 3.500 dibagi 4. Kita tuliskan di sini hasilnya adalah min 875 kJ. Setelah mendapat 1 mol, barulah kita kalikan dengan mol yang didapat tadi, yaitu 0,3 mol. Jadi, untuk 0,3 mol Fe, kita tinggal mengalikan 0,3 dikali dengan hasil delta H, min 875. Maka akan didapat hasilnya min 262,5 kJ. Perhatikan di soalnya, di sini adalah menghasilkan energi sebesar berapa kilojoule. Yang diketahui, yang kita hitung adalah delta H. Delta H itu berkebalikan dengan energi yang dilepaskan. Jika delta H-nya bertanda min, maka energinya bertanda plus, karena ini adalah energi yang dilepaskan. Berarti hasilnya min 262,5 satuannya kilojoule. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan membahas soal nomor 9. Soal nomor 9 ini adalah diagram tingkat energi dari hukum Hess. Hukum Hess itu menyatakan bahwa reaksi itu bisa berlangsung dengan berbagai macam cara. Seperti ini pada diagram tingkat energi, reaksi 2S ditambah 3O2 bisa melalui satu tahap, yaitu delta H1. Tetapi bisa juga melalui 2 tahap, delta H2 dulu, baru delta H3. Pada soal ini yang ditanya adalah besarnya harga delta H2. Dari diagramnya juga sudah terlihat bahwa ini langkah yang 1 tahap adalah delta H1. Jadi mencarinya
delta H1 itu sama saja dengan melalui dua tahap, yaitu delta H2 dan delta H3. Jadi rumusnya delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Yang ditanyakan di sini adalah delta H2. Jika rumusnya dibalik, maka delta H2 itu sama dengan delta H1 dikurang dengan, ini pindah menjadi dikurang delta H3. Tinggal dimasukkan angkanya. Delta H1-nya adalah min 790,4. Kemudian dikurang dengan delta H3-nya min 196,6. Jika kurungnya dibuka, ini menjadi min 790,4, ini plus 196,6. Maka didapat hasilnya adalah min 593,8, satuannya kilojoule. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-10. Diketahui siklus Hess sebagai berikut. Ini disebutnya siklus ya, melingkar. Lalu yang ditanya adalah delta H3. Ini ada diketahui delta H1-nya min 920, delta H2-nya min 986. Yang ditanya adalah ini, delta H3. Untuk menjawab soal seperti ini, rumus atau persamaan yang harus diingat, delta H atau jumlah delta H yang searah jarum jam, itu jumlahnya akan sama dengan delta H yang berlawanan jarum jam. Jadi ini untuk mempermudah mengingat rumusnya. Kita perhatikan yang searah jarum jam. Jarum jam itu adalah ke kanan. Yang searah jarum jam itu adalah delta H2. Jadi ini delta H2 searah jarum jam. Sedangkan yang berlawanan jarum jam, ini lihat ke sini, delta H1 sama delta H3 itu berlawanan jarum jam. Jadi ini rumusnya delta H1 ditambah delta H3. Rumus delta H2 sama dengan delta H1 ditambah delta H3 ini tidak boleh dihafalkan sebagai patokan. Tetapi yang diingat adalah prinsipnya, yang searah jarum jam, dilihat panahnya, harus sama dengan yang berlawanan jarum jam. Karena letak delta H1, delta H2, dan delta H3 itu bisa berpindah-pindah dalam setiap soal. Setelah dapat persamaan ini, maka dimasukkan angkanya, atau ini yang dicari adalah delta H3. Delta H3 itu adalah ini. Jika delta H3 yang dicari, maka delta H1-nya nanti pindah menjadi min. Kita tuliskan dulu saja delta H3, nanti persamaannya itu menjadi delta H2. Ini berpindah menjadi min. Delta H1. Dimasukkan angkanya delta H3 itu sama dengan delta H2-nya didapat ini min 986. Lalu dikurang delta H1-nya min 920. Jadi didapat delta H3 itu sama dengan min 986 ditambah 920, maka hasilnya adalah min 66 kJ.
Joule. Jawaban yang betul adalah yang D, min 66 kilojoule. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-11, yaitu tentang laju reaksi, mencari besarnya orde reaksi. Caranya yang pertama adalah mencari orde. Yang pertama zatnya adalah NO. Caranya dilihat data H2 yang sama. Data H2 yang sama. Dilihat di tabelnya, H2 yang sama adalah nomor 3 dan 4. Jadi 3 dan 4. Lalu yang dimasukkan adalah data NO-nya. Karena H2-nya sudah sama, NO-nya yang kita masukkan. 0,2 dibagi 0,4. Lalu ordenya yang pertama kita lambangkan dengan X. Diingat kalau yang diketahuinya waktu, ininya dibalik. Waktunya itu adalah dibalik. Yang dimasukkan bukan data 3 lalu di bawahnya data 4, tetapi ini harus dibalik. Jadi data yang keempat dulu dimasukkan 1,0 dibagi dengan data yang ketiga yaitu 4,0. Jika disederhanakan, ini menjadi 1/2 pangkat X. Yang ini menjadi 1/4. 2 pangkat berapa supaya jadi 4? Maka X-nya didapat 2. Jadi orde NO didapat 2. Kemudian mencari orde yang satu lagi yaitu zatnya H2. H2 yang dicari dilihat NO yang sama. Jadi dilihat data NO yang sama. Yang sama itu ternyata dilihat di tabel. Yang sama adalah 1 dan 2. Jadi data 1 dan 2. Dimasukkannya yang data 1 dan 2, tetapi H2-nya. Jadi 0,1/0,3. Ordenya kita ganti lambangnya dengan Y. Sama dengan ini waktu juga dibalik. Data 2 dulu yang dituliskan. 3,2/9,6. Diperkecil ini menjadi 1/3 pangkat Y hasilnya. Jika ini diperkecil juga mendapat 1/3. Maka didapat Y-nya adalah 1. 3 pangkat berapa supaya hasilnya 3. Jadi orde H2-nya didapat 1. Maksudnya di sini tingkat reaksi itu adalah orde reaksi total. Jadi jawabannya tingkat reaksi itu maksudnya sama saja dengan orde reaksi total. Rumusnya adalah X ditambah dengan Y yang tadi telah kita dapat. X-nya adalah 2 ditambah Y-nya 1. Jadi hasilnya 3. Maka jawabannya adalah yang D. Tingkat reaksi atau orde reaksi total adalah 3. Sekarang misalnya ditanya rumus laju reaksi, itu rumusnya V sama dengan K dikali lalu Z-nya adalah NO pangkat X. Lalu zat yang lain adalah H2 pangkat Y. Jadi ini disebut rumus atau persamaan laju reaksi. Seandainya ditanya dalam soal. Cara mencarinya seperti ini.
tinggal diganti X dan Y-nya. Berarti V sama dengan K dikali NO. X-nya tadi didapat 2. Jadi NO-nya pangkat 2. Lalu H2 pangkat Y. Y-nya tadi adalah 1. Angka 1 tidak ditulis. Maka ini jawaban jika ditanya rumus laju reaksinya. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-12, yaitu materi tentang kesetimbangan kimia. Terdapat 4 macam reaksi. Kita diminta menentukan reaksi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume. Ini maksudnya kita disuruh menentukan reaksi yang tidak bisa bergeser ke kiri atau ke kanan jika volumenya diubah. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus ingat lagi asas dari Le Chatelier yang menyatakan bahwa jika volume diperbesar, diingat lagi ini hafalan dari asas Le Chatelier, jika volume diperbesar, reaksi bergeser ke koefisien besar. Bergeser ke koefisien yang besar. Kemudian jika sebaliknya, jika volume diperkecil, maka reaksi bergeser ke koefisien kecil. Nah, sekarang yang ditanya adalah tidak dipengaruhi oleh perubahan volume. Berarti yang tidak dipengaruhi adalah reaksi yang koefisiennya tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Atau artinya koefisiennya tetap. Jadi dari 4 reaksi ini dicari yang koefisiennya sebelah kiri dan kanan jumlahnya sama. Dilihat yang A, ini koefisiennya 2. Lalu ini yang sebelah kanannya 2 ditambah 1. Berarti tidak sama. Kemudian yang B, ini sebelah kiri adalah 2. Sebelah kanan 1 ditambah 3. Yang kita hitung koefisiennya. Ini 4 sebelah kanannya. Berarti tidak sama, bukan jawabannya. Jadi A itu salah, B juga salah karena koefisiennya berbeda. Lalu ini koefisiennya 1, yang ini sebelah kanannya 1 ditambah 1, itu 2. Jadi tidak sama, ini juga salah. Dan D kita periksa, ini sebelah kiri koefisiennya 2, ini koefisiennya 1 ditambah 1, jumlahnya juga 2. Jadi koefisien sebelah kiri dan kanan itu sama. Inilah jawabannya yang tidak bisa dipengaruhi oleh perubahan volume. Artinya volumenya diperbesar, dia tidak akan bergeser, alias reaksinya tetap. Soal seperti ini berlaku juga untuk perubahan tekanan, karena asas Le Chatelier mengatakan jika tekanan itu diperbesar, hasilnya kebalikan dari volume. Reaksi akan bergeser ke koefisien kecil. Itu untuk tekanan. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka reaksinya bergeser ke koefisien besar. Jadi jika menghafalkan volume sekaligus dengan tekanan, tinggal berkebalikan saja. Jadi seandainya soal ini reaksi homogen yang tidak dipengaruhi oleh perubahan tekanan, maka jawabannya juga sama, adalah yang D. Karena yang D ini adalah koefisiennya sama sebelah kiri dan kanan. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-13. Di sini kita diminta menentukan rumus dari tetapan kesetimbangan reaksi atau KC dari reaksi
2BaO2 ini solid, padatan, lalu membentuk 2BaO ini juga padat, dan O2 gas. Yang harus diingat pada Kc atau konstanta kesetimbangan itu hanya dipengaruhi oleh wujud zat yang aki atau larutan dan gas saja. Jadi solid atau padat itu tidak mempengaruhi harga Kc. Perhatikan di sini yang gas itu hanyalah O2 saja. Rumus awal Kc itu adalah yang konsentrasi sebelah kanan dibagi dengan konsentrasi zat yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, yang gas itu hanyalah O2 saja. Berarti konsentrasi O2 saja. Sedangkan yang kiri, perhatikan yang kiri ini wujudnya solid, maka tidak masuk dalam perhitungan tetapan Kc. Diganti dengan angka 1. Berarti hasil Kc itu hanyalah konsentrasi O2 saja. Jadi jawabannya adalah yang E. Alhamdulillah, pembahasan materi soal-soal latihan menghadapi PAS semester ganjil telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com.